Oke teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di channel Multi Elektro. Terima kasih teman-teman semua sudah klik video ini ya. Semoga apa yang saya berikan teman-teman semua dapat manfaatnya dan juga gambarnya jelas dan omongan saya penjelasan saya mudah dimengerti dan dipahami ya. Baru mau ngomong ini omongan saya belepotan. Mohon maaf kok emang gambarnya mungkin kurang jelas ataupun omongan saya ini suka belepotan seperti tadi ini. Oke, ini saya kedatangan servisan teman-teman ya. Ini mohon maaf sudah saya bongkar HP-nya karena seperti biasa pemiliknya datang ke rumah kemudian pengen tahu seperti apa cara ngebongkarnya. Oke teman-teman, untuk HP ini kendalanya begitu klik aplikasi apapun itu kemudian HP-nya itu merestart teman-teman ya. Ini HP Vivo tapi saya belum tahu ini Vivo apa karena waktu mau pengecekan tipe ya HP-nya nge-restart terus ya. Mau saya coba tes dulu teman-teman ya. Ini seperti apa kendalanya. Oke, selagi saya mengerjakan untuk teman-teman semua jangan lupa like dan subscribe-nya karena like dan subscribe itu gratis teman-teman semua ya. Ini tinggal saya pasang dulu untuk soket baterainya. Ini baterainya juga seperti ini. Penutup mungkin ini pelindung baterainya teman-teman semua ya. Seperti juga kayaknya HP Vivo Refurbished kayaknya ya, tapi saya belum tahu jelas ini. Nah untuk saya coba nyalakan dulu untuk HP-nya. Nah saya tekan dulu powernya. Oke, sudah masuk tampilan Vivo. Untuk kerusakannya dia itu seperti tadi saya bilang, mau masuk aplikasi kemudian restart terus, entah dari tombolnya entah dari softwarenya teman-teman ya, terakhir dari LCD karena saya lihat dan juga teman-teman semua lihat ya, ini sudah pecah. Nah ini banyak yang pecah, ini juga tompel-tompel nih ya. Nah ini pecah juga agak tompel ini. Nah itu juga bisa pengaruh teman-teman ya, tapi yang jelas mau saya coba cek dulu bisa di bagian software ataupun bagian hardware ya. Tunggu dulu sampai menu. Mudah-mudahan gambar jelas teman-teman semua. Ini saya coba tunggu dulu. Nah oke ya, kurang lebih seperti ini tampilannya. Nah ini ya, mau coba ke menu dulu teman-teman ya. Nah ini udah sampai seperti ini teman-teman. Nah saya mau coba cek untuk pengaturan ya. Nah sepertinya ini Vivo apa KW apa ya, refurbish kali ya, saya kurang paham ini Vivo yang seperti ini. Nah ini yang udah gak nyendat juga teman-teman ya, udah nge-freeze dia ngelak. Nah tanpa saya ngecek aplikasi apapun dia sudah nge-restart seperti itu ya. Kurang lebih penyakitnya kayak gitu ya, dia nggak mau masuk ke menu. Nah dia langsung restart terus kayak gini. Kalau dari tombolnya teman-teman ya, masalah seperti dari kalau misalkan dari tombolnya sudah pasti contohnya tombol powernya yang rusak. Nah itu bisa jadi dia nggak mau ke menu ya. Biasanya dia baru Vivo gini langsung restart kayak gitu ya. Biasanya kayak gitu kalau kerusakan bagian tombol. Tapi ini nggak tahu juga apa tombolnya juga apa enggak. Mau saya coba tes untuk nyopot bagian tombolnya ya. Namanya juga pengecekan, kita cek satu persatu apa bagian tombolnya ataupun bagian softwarenya ataupun yang lain, saya kurang tahu. Nah ini pengecekan lagi untuk bagian tombol ya. Nah, ini masih bautan semua, ini HP-nya masih segel semua teman-teman, tadi saya bongkar ke oke ya. Nah ini kayaknya nge-restart lagi HP-nya. Nah coba lepas ya untuk soket tombolnya, apakah masih nge-restart. Nah saya coba lepas ya tombol soket, benar masih nge-restart lagi teman-teman. Bisa dipastikan ini di bagian software ya teman-teman ya, karena untuk tombolnya saya sudah lepas nih. Apa dia mau nge-restart apa mati? Oke, kayaknya mati nih. Nah tapi mesin masih anget. Oke saya coba pasang, coba refresh dulu untuk baterainya, kemudian saya pasang.
Nah, setelah saya pasang, kemudian pasang untuk tombolnya. Setelah saya coba nyalakan, akan saya coba cabut lagi untuk tombol. Mau pengecekan untuk softwarenya, apakah dia normal ataupun enggaknya. Oke, setelah seperti ini saya coba lepaskan untuk soket tombol ya. Nah, ya, kalau memang dia kerusakan pada bagian tombol, sudah pasti ini normal. Kalau memang dia mungkin kerusakan bagian softwarenya, ya mau dipasang tombol ataupun enggak ya sama aja pastinya ya, karena yang rusak bagian softwarenya. Bisa jadi ini minta di flash. Oke. Nantinya mau saya bisa saya flash ataupun hard reset juga bisa teman-teman ya. Yang penting kita coba-coba dulu aja. Oke, sampai menu. Apakah dia masih restart? Setelah saya coba untuk oke, ini langsung restart. Ini saya gagal fokus lagi di bagian baterainya teman-teman semua. Tadi baterainya 15%. Setelah saya coba nyalakan lagi 35% tadi saya lihat sekilas ya. Kemudian nanti ini udah 35%, sekarang berapa lagi nih? Saya penasaran, bisa jadi di bagian baterai juga pengaruh teman-teman. Nah, saya coba tes lagi ya. Oke, ini sudah nyala. Kemungkinan besar dari baterai pun bisa teman-teman. Itu sangat pengaruh karena kalau baterainya error gimana mau nyala normal ya. Nah, ini fonisannya prediksi saya sedikit meleset karena prediksi saya softwarenya ataupun bagian tombol intinya bagian fleksibel tombol. Ternyata setelah saya coba lihat lagi baterainya juga kayaknya error. Awal 15%, kemudian naik lagi ke 35%. Ini nggak tahu lagi berapa ini. Coba kita lihat fokus ke baterai ya teman-teman ya. Tuh ini juga analog pengecasan. Nah, sekarang 32%. Ya, 32%. Nah, ini 30 nge-restart lagi. Oke, kurang lebih penyakitnya kayak gitu ya. Ini mau saya coba tes dulu menggunakan power supply. Nah, saya coba lepas dulu. Nge-restart. Memang kata pemiliknya penyakitnya seperti itu. Tapi ini mau saya coba cek dulu untuk baterainya. Ini baterainya juga sudah sedikit agak melembung memang, tapi walaupun melembung nggak terlalu parah, nggak terlalu kelihatan. Nah, coba lihat dulu ya. Ini fleksibelnya sensitif kok yang seperti ini. Untuk baterainya kayaknya ini baut-bautan semua teman-teman ya. Ini saya yang seperti ini biasanya saya temukan itu di baterai Sony kalau nggak salah. Tapi ya Samsung, Vivo juga ada yang seperti ini, tapi jarang saya temukan. Oke, masih coba lepaskan dulu untuk baut-bautnya ya. Ini bautnya 1, 2, 3, 4 tempat ya. Coba baterainya saya coba lepas, kemudian saya nyalakan pakai power supply. Oke, biar mudah saya pengecekan, saya lepas dulu aja baterainya. Mudah-mudahan hanya baterainya, jadinya nggak perlu flash, nggak perlu ganti yang lain. Nantinya bisa saya kabarin ke pemiliknya, tinggal ganti baterai, selesai. Oke, saya coba lepas untuk baterainya semua, untuk bautnya. Oh, masih ada satu lagi, sorry. Yang ini belum kelepas, pantesan agak susah. Oke teman-teman semua, udah kebuka ya. Nah, ini baterainya memang sudah agak ngelembung tuh ya. Ini dari sini pori-porinya ini sudah jelek teman-teman ya. Udah ya mungkin sudah waktunya ganti. Oke, tahap selanjutnya mau saya coba cek pakai power supply teman-teman. Nanti mau saya coba yang bagian positifnya saya coba jumper menggunakan kawat jumper, kemudian saya
pasang untuk ngidupin HP-nya ya. Mau saya coba buka dulu untuk ngelihat bagian positif dan negatifnya. Untuk saya coba solder karena biar mudah saya dalam pengerjaan. Oke, mas coba jumper dulu teman-teman ya, biar saya mudah dalam mengerjainya. Oke teman-teman, ini sudah saya jumper ya. Ini yang saya jumper ini yang panjang. Ini buat positifnya. Ini ground di sini. Sebenarnya ground ini nggak harus di sini ya. Dimanapun bisa ground tuh bebas. Tapi karena saya mempermudah biar gampang nyepetnya, saya taruh sebelah sini aja. Oke, tinggal saya coba tes dulu apakah setelah menggunakan power supply dia mau masih ngerestar lagi. Nah, coba cek dulu sini. Kemudian saya pasang di sini untuk groundnya. Mudah-mudahan aja hanya fix di batu baterai teman-teman ya. Nah di sini saya pasang gini aja ini. Kemudian saya coba tekan powernya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ampere naik. Oke, nyala ya untuk HP-nya. Mudah-mudahan softwarenya aman, baterainya yang kendala. Karena tadi saya sekilas ngelihat baterainya tinggal 15%, restart lagi, kemudian naik malahan 35%. Itu menandakan baterai error ya. Dan juga baterainya juga ngelembung. Mudah-mudahan fix dari baterainya. Jadinya nggak terlalu ribet ngerjainnya. Untuk sentuhnya kayaknya masih normal, cuman baterainya nggak kuat karena sudah error ya. Oke, coba tunggu dulu, mudah-mudahan bisa normal kembali setelah diganti baterai. Oke, ini sudah tampil. Apa benar, coba saya tunggu dulu, apa benar hanya dari baterainya yang error? Oke, kayaknya nampaknya aman-aman saja. Oke, saya coba lihat dulu untuk pengaturan ya. Ini pengaturan. Oh, ngelak juga teman-teman ya. Ini nge-freeze. Coba. Oke. Masih nge-restart juga. Oke, bisa saya pastikan juga ini dari softwarenya mungkin. Ini baru prediksi ya teman-teman ya, baru pengecekan. Karena saya nggak bisa langsung lanjut eksekusi karena belum benar-benar saya tes. Nah, ini nge-restart. Kemudian mau saya coba nyalakan. Setelah nyala, tombol saya lepas. Saya cabut tuh fleksibel tombol. Oke, sudah getar, udah nyala. Saya coba lepaskan tombol ini ya, fleksibel nih. Oke, saya lepas. Nih, lihat seperti apa. Sepertinya sih memang software ya teman-teman ya. Karena begitu nyala dia langsung ngebug ataupun ngelak gitu ya. Memang kayak keberatan data. Ini untuk HP Vivo apa sih, masih kurang paham ini. Nanti coba search Google lagi, nyari di Google. Ini baterainya apa? Kodenya BC1. Oke, apakah dengan nyapu tombol fleksibelnya apakah normal ataupun error? Coba lihat dulu. Ini agak sedikit pusing karena harus benar-benar mastiin untuk kerusakannya ya. Nah, nggak bisa langsung eksekusi aja teman-teman ya. Nah, kayak ini kok awal-awal kayaknya enteng tuh. Ini agak beratnya sekarang nih. Tuh, malah ngelak lagi. Oke lah, kurang lebih kayak gitu teman-teman ya. Ini kayaknya dari baterainya sudah agak error, tapi masih bisa digunakan lah mungkin ya. Yang penting masih masuk menu. Untuk HP-nya ini mau saya coba flash, tapi tentunya saya kabarkan ke pemiliknya dulu gimana. Soalnya kata pemiliknya itu kalau ada apa-apa kabarin lagi. Oke, nanti mau saya coba kerjakan lagi kalau memang sudah ada kepastian dari pemiliknya teman-teman ya.
Oke. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian yang saya berikan. Ini biarin durasi nggak terlalu panjang juga. Mungkin akan saya kasih tahap keduanya. Yang pasti saya mau ngabarin dulu ke pemiliknya ini HP karena bingung. Saya mau saya flash nanti datanya hilang, marah-marah kan nggak enaknya teman-teman ya. Jadinya kita gimana pun apapun permasalahannya lebih dibilang dulu, mau ngeflash data hilang dan sebagainya ya. Intinya perbaikan kita harus ada omongan dulu sebelum eksekusi. Oke teman-teman semua, jika teman-teman semua menyukai video yang saya berikan, jangan lupa tinggalkan like dan subscribe-nya. Ada lonceng itu diaktifkan. Nanti kalau ada video-video terbaru dari saya ada notifikasi ya. Oke teman-teman semua yang sudah like dan subscribe, mudah-mudahan dilancarkan usahanya, urusannya dilancarin juga rezekinya ya. Oke. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.